Di Bandung kan banyak ya, kayak misalnya di Siliwangi ya, kalau nggak Ya salah. di Baksil ya. Kan kalau kita malam-malam jalan ke situ kayak ada hantu atau ada perempuan apa. Iya. Sebenarnya di setiap kota juga pasti banyak. Pasti ada ya. Pasti ada. Cuman biasanya di tempat publik ya. Oh, ini ada Di mana? di Lembang, Mas. Oh di Lembang. Iya. Ini waktu itu saya lagi sama teman-teman mau ke Ciater. Teman-teman ada Ciater. yang tahu Ciater nggak? Di Sumedang mau ke Subang ya? Mau berenang, berendam. Iya. Oke, berarti di Ciater. Iya. Iya. Kenapa tuh di Ciater? Kalau teman-teman orang Bandung kan Mm-mm. pasti ngelewatin tuh yang kiri kanannya hutan, ya kan? Iya betul. Kalau sekarang mah udah rame. Kalau sekarang. sekarang udah banyak kafe. Iya. Waktu itu ada yang namanya ritual lempar rokok, katanya. Ritual Harus lempar rokok katanya kalau lewat situ. Biar selamat. Ya udah kita mah lempar aja. Kita kan nggak mau apa ya, sompral gitu ya, nggak mau ngejago. Kalau udah adatnya di situ ya udah kita mah nggak mau nyari masalah. Bener. Nah sewaktu itu teman-teman saya teh kayak ngejago, lagi nyetir, matiin lampu, dimatiin. Gelap kan berapa detik, pas nyalain lagi guys ada yang putih sem gitu. Kebayang nggak? Itu semuanya ngelihat, nyampe Ciater pucet semua ya? Ya udah ngelihat langsung. Itu Jadi, gara-gara mas yang nggak bawa rokok apa nggak lempar rokok? Udah atau gara-gara udah cuma kitanya ngejago, matiin lampu. Pas nyalain lagi langsung depan mobil kayak gini, kayak terbang gitu. Apa sosok kunti itu ya? Bukan terbang mungkin ya. Perempuan. Semuanya ngelihat itu. Oke. Wah serem juga sih itu ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan nantangin lah. Jangan nantangin, dimanapun kita berada jangan nantangin lah. Tapi selain di Ciater itu ada pengalaman apa lagi nih Mas Frey? Di sekolah ya, tapi kalau sekolah karena mungkin masih ada sekolahnya ya. Jangan disebut. Ada sekolah teman saya, dulunya tuh bangunan rumah sakit kayak bangsal. Ini mah klasik. Sekolah, ini dulunya rumah sakit katanya. Masih gitu, sekolah-sekolah yang ada di kota-kota kayak di Bandung saya, itu kebanyakan dulunya rumah sakit, bangsal, tempat Belanda gitulah, tempat Jepang. Tapi kalau di Bandung benar sih ya. Benar itu. Benar. Kalau di Bandung karena saya tahu ada SMA dulunya kantor pemerintahan Belanda itu ada. Iya. Yang hantunya aja. Bangunan lama aja. Iya, hantunya aja hantu Belanda. Iya, Noni, iya. Nah, jadi gimana tuh? Jadi waktu itu tuh teman saya tuh lagi kayak sebutannya jurit malam, pernah lihat? Oh iya, kalau orang apa? Misal mau daftar OSIS. Ya, lagi OSIS lah, lagi di ospek. Iya, di ospek. Biasanya di ngumpul api unggun di sekolah. Iya. Nah, dia tuh naik ke atas. Nah, terus teman saya juga kan mau ke WC, di atas tuh ada WC lah. Iya. Yang teman saya udah duluan di atas nongkrong di depan balkon diem aja. Ngapain? Turun ke bawah atuh gitu. Diem aja. Pas orangnya turun ke bawah, dari bawah lagi. Oh, ketemu di bawah lagi. Terus dia mikir, yang di atas siapa? Oh itu tapi sering kayak gitu. Apa jin korim gitu ya? Yang mungkin yang bisa menyerupai. Jadi shifting gitu. Kalau di X-Men itu ini ya, mistik ya. Itu. Iya sih. Kalau Banyak di gitu. Marvel yang baru Skrull. Ya, Skrull. Halo Skrull. Tapi kalau cerita itu ada yang mirip sama sama yang saya punya ya. Shifting gitu. Itu kalau itu saya ngalaminnya di daerah kampung saya lah gitu. Jadi dulu di mana, Mas? Di Sumedang. Jadi dulu tuh adalah di salah satu rumah paman gitu ya. Itu katanya ya, kata si bibinya ya. Nah, dia teh kan punya anak tuh, ya kan? Nah, si anaknya tuh cerita katanya, itu si ayah, si paman teh lagi nyapu di luar gitu. Dipanggil teh nggak nyaut. Sama, saya juga gitu. Sapu aja. Kayak bodo amat gitu. Iya. Aja gitu. Nah si anak teh manggil nyamun kita mah, bapak sini bapak gitu. Iya. Ya kan? Si bapaknya tuh diem aja gitu. Nah disamperin ya. Nah terus di antara si halaman depan sama si tempat anak tuh di dapur tuh kan ada ruang tengah tuh. Ya kan?
Nah si anaknya mau nyamperin si bapaknya yang di halaman depan. Tiba-tiba si bapaknya keluar dari kamar dari di samping. Di kamar jam. Itu yang di depan. Yang di depan siapa? Nah tiba-tiba kan si anak begitu dipanggil dari kamar kan langsung ngeliat. Konslet dulu pasti. Iya langsung lihat ke kanan dulu kan. Bapak, terus dia lihat ke depan lagi nggak ada. Iya, kayak gitu. Kayak gitu sih, syutingnya mirip-mirip gitu ya. Kalian pernah ngalamin nggak sih ketemu yang gitu-gitu? Nah, coba. Terus Mas punya pengalaman apa lagi nih? Mas tinggalnya daerah mana nih? Oh, saya di Sukajadi. Ah, Sukajadi ada ini nggak? Pasti ada lah, masa nggak ada sih. Waktu kecil. Waktu kecil, apa tuh? Jadi kita masih SD, tapi kita benar-benar ingat sampai sekarang. Itu juga SD-nya pengalaman. jangan disebut ya SD-nya. Enggak. Nah, waktu itu kita lagi main ke rumah teman, saya main ke rumah teman gitu, Iya. Nginap, bener. Kita ada 1, 2 sama adik saya, sama ada temennya adik saya. Berapa tuh? 2 orang. Iya. 3, 5 orang. 5 ya. Nah, kita kan tidur di satu kamar di rumah teman saya itu. Nah, teman saya tuh tidurnya karena kan 5 orang kan ranjangnya nggak cukup. Ya. Pasti ada yang di bawah dong. Ada di bawah. Iya. Nah, pas di bawah itu ini kan pintu, ini ranjangnya di sini. Iya. Dia tidur di sini. Depan gitu. Kita malik keluar. Jadi si kepala kita tuh keluar ruangan. Kalau ngeliat ke ini tuh pintunya. Oh di belakang. Jadi dia tidur. Dia gini tuh pintu ini tuh gitu. Oh iya kebayang. Terus jam 3 malam guys. Itu kita semua sadar dan ngeliat jam walaupun agak gelap. Ada suara kayak singa. Kayak suara ngaum gitu, groar gitu. Singa. Dan kita tuh nyadar itu suara singa ya. Bener nggak singa? Suara singa kan semuanya nyadar. Nah yang serem teman saya yang yang tidur di ranjang depan pintu ngelihat sosok, dia cerita sendiri. Itu mah di depan pintu tinggi, kayak werewolf. Rambutnya panjang, berdiri terus kayak gini tuh. Wujudnya kayak werewolf. Dan dia tuh nggak bisa gerak berapa menit. Gitu. Si werewolfnya ngeliatin aja gitu. Ngeliatin ya kan, namanya kan Adrian. Dri, diem aja dia. Dia kayak nge-stun. Kayak diem. Dia bisa ngomong. Gua nggak bisa gerak. Lah, ya kita juga mau nyamperin kan takut gitu. Iya. Berarti ini kebuka si pintunya kebuka gitu. Pintunya nggak kebuka, ketutup. Oh ketutup. Cuman si pintu itu ada kacanya. Tapi di ada kacanya. Ketutup horden. Gitu. Jadi kita bisa lihat sosok yang di luar. Kita berlima ngelihat semua itu. Oh ngelihat tapi itu mah. Sosoknya, tapi nggak tahu bentuknya kayak apa, nggak tahu. Oh bayangan mungkin ya, kelihatan. Gede sepintu itu. Berarti sosoknya 2 meteran lah ya. Sekitar ya mirip The Rock lah. Kita tuh sadar percis itu tuh sosoknya kayak bukan orang aja pasti. Tangannya juga gini terus kayak panjang-panjang gitu. Oh ini daerah Sukajadi guys nih, baru tahu nih. Sukajadi. Tapi udah ketahuan nggak dia tuh latar belakangnya apa kisahnya gitu? Di depan kamarnya teman saya itu ada pohon agak gede gitu. Dan terus kayaknya genderuwo ya. Oh. Sebutannya gitu. Iya. Terus si orangnya bilang, kamu kenapa tidur depan pintu? Oh yang nggak boleh gitu teh. Oh iya sih memang pamali ya. Pamali. Nah ya kata saya teh, ya tante kita ranjangnya nggak cukup. Masa mau ditumpuk-tumpuk gitu kan? Tapi baru tahu saya di Sukajadi ada itu. Ya itu mah kan. Tapi nggak apa-apa ini, nanti sensor apa Sukajadi aja. Nggak apa-apa, ada kan nggak tahu rumahnya di mana. Iya gitu. Oh waduh, tapi mengerikan juga ya. Itu mah kita kayak kan karena nggak tahu ya. Tapi jadi kayak nantangin mungkin. Atau kalau enggak, ya memang kalau ada aturan di situ mah ya. Iya. Itu. Wah, ngeri itu. Ya. Dan setiap saya cerita juga saya pasti merinding karena saya ngelihat langsung juga. Cuma bentuknya aja gitu. Iya. Dan suara singanya saya nggak lupa. Gitu. Suara singa ya? Mungkin bukan singa tapi erangan mungkin ya. Erangan, tapi kita tuh di logikanya anak kecil kan kita masih SMP sama SD. Iya, mungkin itu suara singa. Suara singa ya. Sekenceng itu. Sampai saya nanya ke teman saya yang punya rumah, emang mama kamu nggak dengerin? Itu kenceng banget suaranya. Gitu. Kita harus pilih. Kita harus tidur di depan pintu. Nah. Oh iya. Terus juga ada yang bilang ini ceritanya lain lagi.
teman kerja saya waktu saya dulu kerja, Mas. Masih di Bandung tapi Di Jakarta waktu. Oh, dari yang Jakarta waktu ya? saya cerita yang tadi. yang tadi ya. Dia tuh malam-malam sengaja Ya. di depan kaca nyalain lampu. Lampu kecil gitu, bohlam gitu Bukan lampu, lilin. Oh, guys. lilin. Iya. Dia di depan kaca gini ya. Dia gini kan. Masih ngikutin kan cerminnya. Iya. Pas keberapa kali itu cerminnya dianya gini, di cerminnya lagi senyum, muka dia lagi senyum. Anjir, itu Soak coy, anjir. Terus nyuruh ke saya, cobain. Boleh ngomong kasar Mas? Boleh. Goblok gitu. Anjir, itu kayak pernah dengar di Korea katanya itu ada. Kalau di Korea mah dia pakai ember, terus Depan cermin. di kamar mandi biasanya. Mm. Terus kita bawa lilin sama. Ya, lilin. Nanti katanya ada yang keluar, tapi itu ngeri sih itu. Teman-teman kalau memang nyalinya, ya saya saja nggak berani ya. Cermin, lilin, gampang banget kan ini sebenarnya. Lampunya matiin, Anjir. cobain. Nggak menganjurkan, tapi kalau emang berani cobain. Kebayang sih itu. Kitanya noleh, dianya senyum. Soak anjir. Wah, iya itu. Anjir itu, aduh. Soak itu. Berarti itu si lilinnya kayak apa ya? Kayak ngebuka dimensi lain gitu ya. Ya, mungkin bisa jadi itu Iya. portalnya atau gimana. Karena kan di hutan-hutan Indonesia aja itu Iya. sebetulnya ada yang bilang itu tuh portal. Portal benar. Ya kan? Benar. Terus mungkin kalau teman-teman sama Mas Wadi pernah dengar yang kota Saranjana. Oh iya, yang kayak Wakanda lah gitu ya. Ya, Wakanda. Kalau di Marvelnya mah. Di Marvelnya kan cuma ditutup doang pakai energi apa gitu. Iya. Kan. Jujur sih saya penasaran, cuman Oh. nggak mau nantangin juga lah, ngapain bisa kejebak, nggak bisa balik. Nah gitu itu kan. masalahnya, kadang kalau kita udah masuk ke dimensi lain atau kita mengundang dimensi lain masuk ke dimensi kita, nah biasanya agak susah untuk Iya, dikembalikan katanya, iya. ya kan? Jadi saya mah cuma belum beraninya karena nggak mau nantangin aja. Waduh. Mungkin kalau teknologi semakin canggih, Hmm. ya mungkin kita bisa Bisa travel lihat sendiri Ah, gitu ya, itu masih mending. Iya. Tapi apa ya? Kalau sains sama mistis tuh adalah Sebenarnya agak nyambung kan Mas? agak nyambung, Sains tapi sama mistis. sains sama mistis tuh nyambung, tapi apa ya? Dia tuh jaraknya tuh masih jauh gitu. Ya. Jadi kayak mistis tuh ahead of science gitu. Nah zaman dulu magic tuh science. Magic tuh science ya. Ya, waktu zaman dulu tuh orang yang bisa magic itu science gitu. Science, ya. Sebutannya tuh gitu. Scientist lah mungkin bisa. Iya, kayak ilmuwan gitu. Cuman ya mungkin dia ya itulah pasti ada bantuan dari makhluk-makhluk itu. Iya. Karena misalnya kayak ada pengobatan, ada bau-bau mistisnya. Minum ini sembuh, minum itu sembuh. Tapi kan zaman dulu mah nggak ada penelitian, bener nggak? Iya. Sekarang gue Kok kebongkar. Iya. Ya Kok kan? orang bisa tahu gitu? Bisa kayak jamu aja. Orang zaman dulu tahu dari mana kalau misalnya Iya. sakit A obatnya tanaman ini. Apa dia belajar sendiri atau Iya. diajarkan sama Itu. sesuatu? Iya, itu bisa jadi ya, tapi Bisa itu jadi. kan gitu. Tapi yang serem-serem apa lagi apa nih Mas? Pengalaman mungkin di tempat Ada. tempat Ini Publik ya? publik di pantai. Boleh nyebut pantainya nggak Mas? bebas terserah, nggak apa-apa. Di Pelabuhan Ratu. Ya ini Wah, udah kalau umum. Pelabuhan Ratu mah Umum. itu mah udah ini ya. Saya punya teman perempuan Ya. waktu lagi SD. Dia punya adik. Adiknya pakai baju hijau. Aduh. Oh, berarti Hilang. Pelabuhan Ratu mah masuk ke ini ya. Masuk ke daerah apa, pantai selatan nanti ya. Pantai Selatan. Nah, dia hilang. Dia berenang pakai baju renangnya tuh warna hijau. Nah saya kan kalau ketemu sama dia kan ada adiknya kan, suka ketemu adiknya dipegangin tangannya. Iya. Terus pas ketemu lagi si ini kemana? Hilang. Hilangnya katanya di Ya lagi berenang padahal nggak terlalu jauh ke tengah, kayak ada yang Iya, narik. iya. Kelihatan gitu kayak set gitu. Terus gitu. Pelabuhan Ratu. Abang Ratu. Jadi saya sebenarnya orangnya nggak terlalu percaya gitu-gitu ya, tapi Tapi masanya banyak. banyak dan ngelihat sendiri emang adiknya nggak ada gitu. Iya. Wah, ngeri sih ya.
Saya nanya ke mamanya juga kalau main ke rumahnya, si ini kemana tuh? Iya hilang, gitu. Nggak bisa ditemukan. Sama penjaga sananya juga udah dicari kan nggak ada. Tahun berapa hilangnya? Pas saya SD aja. Tahun 90-an. Mungkin 90-an. Jadi yang ya percaya nggak percaya, entah dia memang ketarik gitu ya, atau memang dia tenggelam nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi ya, kelihatan kayak ada yang narik gitu. Hmm. Si kakaknya itu kan teman saya bilang itu dia ditarik gitu. Kelihatan ada yang narik. Iya sih ya, aduh. Jadi mau nggak percaya dah, tapi ada. Iya. Di sana juga kan di Pelabuhan Ratu ada kayak kamar ini kan? Iya, Kamar di sosok, hotel itu ya. ada satu kamar yang orang tuh nggak boleh masuk, kayak dikhususin. Emang khusus itu ya. Ah. Kalau misalnya, tapi orang yang misal kayak mau ngasih sajian atau apa, mungkin punya ngobrol atau pengen coba-coba itu mah ya memang dibolehin gitu. Tapi Iya, resiko ditanggung. Udah banyak teman-teman saya juga ada yang papahnya ke Pangandaran, ke pantai, ke gunung. Iya. Zaman dulu tuh ya sampai sekarang juga kayaknya masih banyak. Yang mungkin minta Iya, rezeki banyak gitu-gitulah ya. Gitu. Oh iya. Mengerikan sih itu ya, terus sampai hilang Nyawa. Kalau hilang nyawa mah terus dibawa kemana? Mati apa dibawa ke alam lain? Nggak nah tahu. itu katanya, tapi kalau diculik kayak gitu mah sebenarnya dia masih ada arwahnya tuh. Ya kalau dia belum mati kan mungkin dia udah gede, seumuran kayak sekarang. Iya. Tapi di alam itu. Tapi gini, kalau di alam itu tuh umur kita agak lebih panjang katanya. Ya ada yang bilang nggak bisa mati, katanya. Ada yang tetap muda terus. Iya, kayak gitu. Tapi kita di situ terus, ya kebayang atuh. Kebayang sih ya. Ngeri itu loh, aduh. Itu tuh satu dimensi, jujur mah penasaran, pengen bisa nge-explore gitu ya. Kayak mungkin kalau Mas Sondi tahu kan Harry Potter kan kita masuk ke dunia penyihir kan. Iya. Nah itu kan kita bisa explore. Gitu kan. Penyihirnya kayak gimana? Di kotanya ada apa, ada makhluk apa. Kalau yang nyatanya kan, ya kita kesananya pakai apa, gitu. Masalahnya kalau Harry Potter tuh ada harapan dia pulang. Iya kan kalau udah beres sekolah, naik kereta, dipulangin lagi. nggak pulangin lagi. Kalau ini kan, kalau yang aslinya gimana? Nah, kalau nggak balik gitu kan? Nggak bisa balik gitu, atau cara baliknya gimana? Gitu. Ya. Mungkin nanti aja lah kalau kita udah memang nggak ada ya explore gitu. Ya mungkin ketemu Mas Sondi nanti di surga, Mas kita explore gitu kan. Oh iya bisa jadi ya, kayak gitu ya. Mending yang itu aja nggak sih? Ya mending yang benar-benar aja lah. Yang itu aja ya. Ngapain dicari yang gitu-gitu mah. Nah cuman selanjutnya ada ini lagi nggak, cerita lagi nggak Mas yang mungkin ini? Apa ya, kalau dari pengalaman saya yang tadi saya sendiri waktu saya kecil terus teman-teman. Yang paling terakhir teman saya, dia mamahnya itu ke, boleh nyebut pantainya Mas? Boleh nggak apa-apa. Pantainya pasti teman-teman pernah kesana di Pangandaran. Oh di Pangandaran, kenapa di Pangandaran? Jadi dia tuh kayak pesugihan. Oh teman Masnya, teman saya, keluarganya Chinese, pesugihan. Dia orang Chinese, pesugihan ke Pangandaran. Terus habis itu ya udah kan dia sama mamanya naik perahu. Terus ada satu kayak pulau gitu, ada masuk ke guanya gitu. Apa tuh? Berarti ini mah pesugihannya di luar dari kepercayaan. Tionghoa juga ada ininya, tapi di luar. Di luar kepercayaan Tionghoanya berarti ini makan. Kenapa tuh? Ada apa sih? Di gua dia bikin ritual, dia dukunnya. Iya. Nah, yang serem itu pas saya main ke rumahnya setelah dia dari Pangandaran itu. Kenapa tuh? Beda aja. Kan biasanya kan saya suka main ke rumahnya tuh, suasananya kan ya kayak di sini ya, nyaman. Ini jadi kayak gelap, jadi kayak energinya tuh kayak apa ya? Moodnya nggak enak gitu, kayak kesedot gitu. Mas tahu beda karena pernah sebelumnya kan ke situ kan ya main ke rumah teman kayak gini gitu kan. Pas masuk kayak sebutannya kalau bahasa Sundanya keung. Ya. Oh iya. Rasanya kayak gitu. Kayak keung gitu ya. Terus udara juga kayak agak berat gitu. Kayak kebekep, kayak kesedot gitu. Jadi si udaranya tuh itu nggak tahu kenapa tapi berat aja gitu. Ya kita masuk kayak berat, kayak capek. Terus berapa lama ya? Kan dia kan pengen kaya kan, pengen sukses. Mobilnya hilang, uangnya ratusan juta hilang. Terus rumahnya digadein. Oh malah jadi hilang harta ya? Hancur semua.
Malah jadi hancur ya. Hancur semua. Main yang gitu-gitu malah jadi hancur ya. Akhirnya si mamanya ninggalin teman saya. Mamanya pergi entah kemana. Teman saya kayak dibuang. Kayak gitu. Kasihan. Oh, malah jadi hancur tapi ya. Malah hancur. Oh. Nggak tahu mungkin dia melanggar perjanjian atau ada pantangan dilanggar, kita nggak tahu kan. Nggak tahu ya, benar-benar kita kan nggak pernah tahu ya. Jadi kayak gitu-gitu tegas, ada pantangannya, nggak boleh apa gitu. Nah mungkin dia ngelanggar atau gimana. Nah saya kan kasihan. Ya udah tinggal aja sama saya di kos. Iya. Kalau lu misalnya teman saya kan saya manggilnya kalau lu bisa kerja ya bareng-barengan aja. Iya. Gitu. Tapi ada hal yang aneh nggak selama dia ngekos sama Mas Frey? Tapi ini bukannya nyinggung apa gimana ya. Iya. Biasanya yang pesugihan gitu tuh jadi malas. Kayak semangat kerjanya tuh nggak ada. Semangat kerjanya tuh jadi ya kebiasaan. Itu sih ya. Awalnya sempat naik, cuman mungkin mereka melanggar pantangan kali ya. Hancur semua. Hancur semuanya, malah jadi hancur ya. Saya kalau main ke rumah teman saya yang itu berantem mulu. Si mamanya tuh marah-marah, terus kayak nggak tenang, nggak damai. Padahal kurang apa? Uangnya banyak. Uang banyak. Saya kalau main ke rumah dia, Frey mau makan apa? Nasi sama telur aja tante. Enggak, jangan gitu. Nih mau apa? Mau pizza, mau KFC, segala macam boleh. Padahal dulu pizza kalau kalian dulu tahu pizza ya mewah. Masih mewah. Nggak ada Domino's 50.000 belum ada. Itu nggak ada ya. Dulu ada yang zamannya restoran Anthony Romas. Kalau pernah dengar. Iya. Mas? Enggak, saya mah. Pokoknya itu restoran mewah aja, restoran yang mahal banget. Anthony Romas aja, Frey. Mahal tante. Saya pesan yang paling murah aja, kamu jangan gitu. Dibeliin terus. Kayak gitu tuh. Jadi apa ya, konfliknya kadang-kadang nggak jelas gitu ya, mereka tuh keluarganya ya. Ribut-ributnya nggak jelas, banyak jelas. Masalah. Intinya mah nggak ada damai. Tapi uangnya banyak. Uangnya banyak. Jadi yang gitu-gitu tuh kita bisa jadi kaya mah bisa. Bisa, betul. Bisa lihat, saya lihat langsung soalnya. Tapi untuk dikatakan sejahtera jauh malah. Nggak tenang. Kadang saya ngelihat mamanya kayak kurang tidur atau nggak tidur sama sekali, mukanya kusut gitu. Kalau saya ceritain detail-detailnya gitu ya, kayak gitu. Menarik sih ya. Wah, jadi gimana guys menurut kalian nih? Siapa Asik, yang punya nih temen yang pesugihan? Ya, boleh. Temen yang sompral ya? Ada yang sompral nggak? Coba diceritakan di bawah guys. Karena ini apa ya? Memang luar biasa sih. Banyak kisah-kisah horor yang bisa kita dapatkan hari ini. Ya. Ya, menurut kalian mana yang paling serem nih guys? Ya, kasih komen. Apakah pengalaman pribadinya Mas Frey yang di kosan? Apa temennya yang sompral? Apa temennya yang membuka portal ke dunia lain? Ya, apa yang lagi ngaca di depan cermin? Iya itu. Malam-malam gitu. Apa temennya yang pesugihan? Ya. Apa temennya yang kehilangan adiknya? Itu kasihan banget sih itu. Kasihan banget ya. Gitu ya. Oke, segitu aja dulu podcast episode hari ini. Thank you for watching and see you guys. Jangan lupa ini. Oh ya, subscribe ya guys. Subscribe Friday Toys ya. Sama Pot Kebas. Ya. Bro Sondi guys. Friday Toys, nanti kita akan collab lagi kisah-kisah yang lain. Masih banyak. Banyak yang horor mungkin atau yang lain juga masih banyak ya. Jadi gitu aja. See you guys. Ya guys.